Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Saya senang hari ini masih bisa bertemu dengan Anda di jadwal yang sudah diatur. Saya akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Saya minta maaf kalau minggu lalu kita masih bisa live. Minggu ini saya nggak bisa live sama sekali karena kondisi keadaan teknis yang saya hadapi. Tapi saya tetap akan coba menyampaikan video ini dan harap video ini Anda tonton sampai habis karena video ini saya setting sebagai premier. Kita akan belajar tentang tiga hal, yaitu min, median, dan modus. Apa itu min, median, dan modus? Saya jelasin ya. Oke, topik kita tentang min, median, dan modus. Min ini adalah rata. Median adalah nilai tengah. Modus adalah data yang sering muncul. Tahu? DYSM? Ya, data yang sering muncul. Oke, min, median, dan modus ini kita akan bicara dulu tentang min, median, dan modus kalau datanya tunggal. Contohnya gini: 5, 3, 6, 7, 9, 12, 6, 8, 7. Oke. Maka pada saat Anda mau mengerjakan min, median, modus, langkah pertama adalah urutkan data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti iya, betul, 3 sudah, 5 sudah, 6-nya ada 2 ya. Oke, 6, 6, 7-nya ada 2 ya, 7, 7, 8 ada 1 ya, 8, 9, dan 12. Nah, kalau Anda mau mencari rata atau min atau rata, rumusnya adalah kamu jumlahkan jumlah data dibagi jumlah data. Wah, gimana nih? Jumlah data itu berarti ini semua kamu jumlahin. Oke, iya, dijumlahin. Berarti berapa nih? 3 tambah 5 tambah berapa? 6 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai 12. Kamu bagi dengan jumlah datanya ada berapa? Lihat jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dibagi 9. Bisa diikuti? Iya. Oke, ini untuk data tunggal. Saya cerita untuk data tunggal dulu. Oke, ini min. Yang kedua, kita mau belajar tentang median. Apa itu median? Nilai tengah. Nilai tengah. Kalau nilai tengah, gampang, cari nilai yang di tengah-tengah pada saat dia sudah berurut. Caranya? Ya udah, cari tengahnya berapa? Bukan tengah, bukan tengah, bukan tengah, gitu kan? Bukan tengah. Berapa ya tengahnya? 7. Oke, mediannya 7. Median ya 7. Saya cerita dulu cara yang paling primitif supaya kamu mengerti apa maksud dari tiga istilah tadi. Modus. Modus adalah yang sering muncul. Lihat, 3 munculnya 1 kali, 5 munculnya 1 kali, 6 munculnya 2 kali, 7 munculnya 2 kali, 8, 9, 12 munculnya 1 kali. Berarti yang sering muncul adalah 6 dan 7. Bisa ngerti? Yang paling sering muncul. Nah, oke. Tapi ini ketika datanya tunggal. Apa yang terjadi ketika datanya berkelompok? Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah masuk ke distribusi frekuensi dan kamu sudah belajar tentang data berkelompok. Interval, ini kelas, ini frekuensi. Ya kan? Kemarin belajar gitu kan? Nah, saya akan ambilkan satu buah contoh. Oke, misalnya saya punya data seperti ini. Contohnya ya, kelas dan sebenarnya kuncinya ada di sini, frekuensi. Contohnya saya punya kelas 30 sampai 34, datanya ada 5. Terus 35 sampai 39, datanya ada 10.
40 sampai 44 datanya ada 7. 45 sampai 49 datanya ada 20. 50 sampai 54 datanya ada 8. Oke, ini udah hasil jadi DDF ya, karena kemarin udah saya ajarin cara bikin DDF. Ini contoh. Nah, kalau Anda mau cari namanya min, ada dua komponen yang Anda harus cari. Pertama adalah XI atau titik tengah. Kalau Anda menyimak video saya kemarin belum bahas ini. Hari ini saya sekalian bahas. Lalu yang kedua batas kelas. Oh, XI-nya di sini aja. Titik tengah. Yang ini batas kelas saya taruh di sini. Kenapa batas kelas? Karena batas kelas dekat banget sama kelas. Batas kelas. Ingat waktu saya bilang batas kelas, kamu sebenarnya cukup lihat paling belakang mundurin 0,5. Jadi kalau 30 ya 29,5. Ini batasnya. 34 batas kelasnya berarti 34,5. Bisa ikutin? Berarti 35 batas kelasnya adalah 34,5 juga, sama sama ini. Sampai 39,5. Oke, kalau gitu yang ini ya 39,5 sampai 44,5. Bisa ikutin polanya? Berarti yang ini 44,5 sampai dari 49 tambahin 0,5 ya 49,5. 50 mundurin 1, 49,5 sampai 54,5. Lihat nak, ini selalu dekat ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Selalu gitu. Namanya batas. Kayak kamu sama rumah kamu sama rumah tetangga kamu. Ini rumah kamu, ini rumah tetangga kamu. Maka pagar itu adalah batasnya kamu dengan batasnya tetangga kamu, bener ya? Kadang-kadang kan pagarnya jadi satu. Ngerti maksud saya? Ada batas kelas kurang lebih seperti itu. Nah, gimana dengan titik tengah? Ya udah, kalau nyari titik tengah ya cari aja tengahnya 30 sama 34. Gimana caranya? Ada yang tahu? Iya, 34. Terus diapain? Sebenarnya titik tengah itu ya cari aja 30 sampai 34 tengahnya berapa? 32. Aku kasih rumusnya ya. Kamu jumlahin aja batas kelas bawah sama kelas atasnya. 30 tambahin 34 bagi 2. Itu rumusnya. Berarti ini 64 bagi 2. Akhirnya 30 ya 32. Berarti ini batas kelasnya 32. Ini udah 35 tambah 39 bagi 2 berapa? Ya silahkan dihitung ya. Ya betul. Oke, ada yang bisa hitung 37. Ini 42 47 52. Oke. Nah, kalau ini sudah semua, maka langkah berikutnya adalah, lihat langkah berikutnya, saya tulis pakai tinta yang sedikit berbeda. Langkah berikutnya kamu lakukan ini. Ini penting. XI kali F. Berarti ini kamu kalikan hasilnya ke sini. 32 kali 5. 0, X1, 160. Gitu kan? 37 kali 10. 370. 42 kali 7. Iya, 294. 47 kali 20. 47 kali 940. 52 kali 8. Ngerti? Ini kalikan ini. Ya. 2180. Berapa jumlahnya? Maka jumlah ini saya sebut dengan jumlah dari XI kali F. Ini jumlahnya. Berapa? Silahkan nanti dihitung. Apapun yang ada di dalam sini, ini adalah ini. Bisa ngikutin? Oke. Maka min atau notasinya adalah ini. Rata adalah jumlah
I kali F untuk I sama dengan 1 sampai N. Berarti yang mana nih? Yang ini tadi ya. Dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya saya ganti warna lagi. Sigma F. Yang mana sigma F? Sigma F itu yang ini. Ini kamu jumlahin. Ini adalah sigma F. Berapa sigma F-nya? Saya hitung aja. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 20, 30. 7 tambah 4, 15. 15 tambah 20. 20, 30, 40, 50. Berarti sigma F-nya 50 ya. Yang bingung 50 dapat dari mana? Jumlahin ini semua. Jumlah frekuensinya. Jadi jumlah datanya. Oke, berarti nanti berapapun yang ada di sini, kamu taruh di sini, dibagi dengan jumlah frekuensinya. 50. Sorry, saya nggak lanjutin kerjain. Anda cari ini, taruh di sini, hitung ke sini, kasih angkanya, tulis di komen. Itu adalah langkah menghitung rata DDF. Gimana caranya? Dari DDF yang ada, oke, kamu bikinkan, cari nilai tengahnya. Dari nilai tengahnya kalikan dengan frekuensi. Oke, langkah pertama cari nilai tengah. Ini langkah pertama. Langkah pertama. Langkah kedua, hasil kali nilai tengah dengan frekuensi. Langkah ketiga, jumlahkan. Langkah keempat, hitung pakai rumus. Maka ketemu hasilnya. Maka apapun yang hasil di sini, ini disebut dengan rata. Saya berharap Anda bisa mengikuti. Yang kedua, saya akan lanjut dengan median. Apa itu median? Median sama. Kalau tadi yang di data tunggal saya sebutnya nilai tengah, gitu ya. Nah, median ini saya agak kesulitan menjelaskan sekarang. Jadi saya kasih tugas sama kamu, tolong cari pengertian dan teknik menghitung median. Saya akan jelaskan menyusul. Yang ketiga, kita akan bicara modus. Tapi yang pasti rumusnya ini. Nanti cari tahu artinya ya. Rumusnya adalah median, rumusnya adalah LME ditambah P kali setengah N dikurang F median dibagi frekuensi median. Nah, apa itu? Kalau ME-nya jelas, median. Apa itu LME? Mboh, cari tahu. Apa itu P? Nggak tahu. N? Nggak tahu. F besar median? Nggak tahu. F kecil median, saya kasih bocoran. F kecil median adalah frekuensi di kelas median. Oke. Tolong Anda cari tahu apa makna rumus ini, apa maknanya, dan cara pakainya gimana. Tugas Anda nanti saya akan minta kumpulin minggu depan. Oke, anak-anakku sekalian, video dari saya tidak banyak. Yang terakhir saya akan bicara modus. Modus juga ada rumusnya. Oke. Modus ada rumusnya. Modus rumusnya adalah sama, ada LME. Berarti apa tuh? Nggak tahu. P nggak tahu. Sama rumusnya, setengah N dikurangi F. Oh, salah. Bukan. Kalau ini tadi median. Kalau modus rumusnya ada D1 per D1 plus D2. Siapa D1? Siapa D2? Siapa ini? Siapa ini? Kalau ini jelas, ini adalah modus. Saya minta Anda cari tahu. Saya minta Anda cari tahu
Oke, boleh googling, boleh cari di internet, boleh YouTube, cari di YouTube. Lalu setelah itu Anda buatkan penjelasannya. Jelaskan pakai bahasa manusia, jelaskan pakai bahasa kamu, bukan pakai bahasa yang sulit kamu mengerti. Jadi contohnya gini, SMK Ciros di sebelah mana sih? Oh, Jalan Raya Jakarta, Jalan Raya Serang Jakarta, kilometer 01. Itu cuma orang yang ngerti peta yang tahu itu. Oke? Tapi kalau saya bilang bagaimana menjelaskannya, gini caranya. Tahu pasar Ciruas? Ya, pasar Ciruas lampu merah, lurus dikit, nanti pertigaan belok kiri, nah terus aja nanti ketemu sawah, terus lagi, nah nanti sebelah kiri ada. Nah, itu bahasa yang lebih bisa dimengerti, bisa diikutin, ngerti maksud saya? Jadi ketika kamu menjelaskan tentang median dan modus, juga tolong buat penjelasannya pakai bahasanya kamu aja. Mau pakai lu gue, mau pakai ente antum, atau kamu mau pakai maneh, apa segala macam terserah. Yang penting bahasa itu yang kamu mengerti. Jadi saya minta kamu menerjemahkan dua rumus ini. Karena rumus ini saya nggak punya waktu untuk beresinnya hari ini. Saya kasih tugas buat kamu cari. Tapi saya berharap kamu mengerjakan, ya. Penjelasan kamu akan saya perjelas minggu depan di pembahasan live berikutnya. Anak-anakku sekalian, tugasnya cuma itu, ya. Tugasnya yang pertama tadi apa? Ya, cari median dan modus. Dan tadi ada yang pertama. Yang pertama coba cari ini. Ini min. Cari rata, cari median, cara ngitung median, dan cara ngitung modus. Syukur-syukur kamu bisa mengerjakan data tadi, kamu carikan median sama modusnya. Oke, saya harus menghentikan pembelajaran kita hari ini supaya kamu punya waktu untuk belajar. Saya mohon sekali Anda cari tahu, dan minggu depan saya akan coba belajar lagi. Oh ya, saya lupa. Hari Kamis saya akan ada siaran di RRI Banten. Saya nggak tahu frekuensinya berapa, tapi ada di RRI Banten. Kalau kamu punya waktu jam 10 pagi sampai jam 11 pagi, Anda boleh standby di RRI Banten untuk ikut pelajaran saya melalui siaran radio. Sampai ketemu di RRI Banten, dan sampai ketemu di minggu depan. Saya pamit, selamat belajar nak, tetap semangat. Semoga Anda termasuk orang-orang yang bisa bertahan dan sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.